tentang pengujian substantif piutang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Putri Adinda. Nama saya Aulia Asmausna. Dan saya Rustiana. Saya Ranita Amineni. Dan ayo, kita lanjutkan ke video pembahasannya. A few moments later. Yang pertama, pengantar dan ruang lingkup piutang usaha. Pengujian substantif adalah bagian penting dari audit laporan keuangan. Tujuannya adalah mendeteksi adanya salah saji material pada akun-akun laporan keuangan. Salah satunya piutang usaha. Piutang usaha merupakan jumlah yang harus dibayar ke pelanggan kepada perusahaan karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Dalam praktiknya, piutang usaha bisa sangat besar dan berdampak signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga auditor harus melakukan pengujian secara menyeluruh. Nah, transaksi-transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha meliputi penjualan kredit, retur penjualan, ada juga penerimaan kas dari pelanggan dan penghapusan piutang yang tidak tertagih. Keempat jenis transaksi ini menjadi dasar dalam mengaudit piutang usaha. Auditor akan memverifikasi bahwa transaksi-transaksi ini tercatat dengan benar, lengkap, dan sesuai periode. Dalam neraca, piutang usaha harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Artinya, jumlah yang benar-benar dapat ditagih. Jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang atau CKP, maka harus diungkapkan bahwa piutang yang disajikan adalah piutang bersih. Selain itu, jika terdapat piutang dengan saldo kredit, maka harus diklasifikasikan sebagai utang usaha. Sedangkan piutang non-usaha yang bersaldo material wajib disajikan terpisah agar tidak menyesatkan pembaca laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan pengujian substantif piutang usaha. Dalam audit piutang usaha, auditor memiliki 6 tujuan utama yang disebut sebagai pengujian atas asersi manajemen. Pertama, asersi keberadaan, di mana auditor harus membuktikan bahwa piutang yang dicatat itu benar-benar ada. Biasanya dilakukan dengan cara mencocokkan catatan akuntansi dengan dokumen transaksi dan konfirmasi kepada pelanggan. Asersi yang kedua yaitu asersi kelengkapan. Tujuannya untuk memastikan bahwa seluruh transaksi piutang yang terjadi telah dicatat tanpa ada yang terlewat. Salah satu cara untuk menguji kelengkapan adalah dengan memeriksa transaksi-transaksi di akhir periode yang dikenal dengan pengujian cut-off. Ini penting untuk melihat apakah penjualan dan retur dicatat pada periode yang benar. Asersi yang ketiga yaitu auditor harus menguji asersi hak kepemilikan karena bisa saja piutang yang telah dijual dijadikan jaminan atau dialihkan ke pihak lain. Oleh karena itu, auditor perlu memeriksa dokumen legal, perjanjian gadai atau transaksi faktorisasi. Asersi yang keempat yaitu asersi penilaian. Auditor harus mengevaluasi apakah piutang yang tercatat sesuai dengan nilai yang dapat direalisasikan. Ini melibatkan penilaian terhadap CKP. Jika perusahaan tidak menilai cadangan kerugian piutang secara wajar, maka jumlah piutang yang tercatat bisa terlalu optimis. Yang kelima adalah penyajian dan pengungkapan. Auditor harus memastikan bahwa klasifikasi piutang sesuai dengan standar akuntansi dan bahwa informasi penting diungkapkan secara memadai. Terakhir yang keenam adalah asersi ketetapan periode atau cut-off yang menekan agar pencatatan piutang dan penjualan berada di periode yang sesuai. Selanjutnya ada prosedur audit awal dan pengujian transaksi. Setelah memahami tujuan pengujian substantif, auditor akan melaksanakan program audit melalui berbagai prosedur.
Prosedur pertama adalah prosedur audit awal yang melibatkan penelusuran saldo piutang ke buku besar, menghitung ulang saldo, dan melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam akun piutang dan cadangan kerugian piutang. Auditor juga akan membandingkan saldo awal dengan kertas kerja tahun sebelumnya dan memastikan rekonsiliasi antara akun piutang dengan buku pembantu piutang. Prosedur berikutnya adalah prosedur analitik, di mana auditor menghitung rasio-rasio keuangan terkait piutang, seperti rasio perputaran piutang atau Days Sales Outstanding atau DSO. Tujuannya adalah untuk memahami pola bisnis klien dan menemukan area yang mungkin memerlukan perhatian audit lebih mendalam. Pada tahap pengujian transaksi rinci, auditor akan melakukan vouching terhadap piutang, yaitu mencocokkan setiap transaksi dengan dokumen pendukungnya seperti faktur, surat jalan, atau bukti penerimaan. Auditor juga akan memverifikasi cut-off penjualan dan retur untuk memastikan pencatatan tidak dilakukan lebih awal atau lebih lambat dari seharusnya. Auditor akan memeriksa dokumen pengiriman beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk memastikan bahwa transaksi dicatat pada periode yang tepat. Selain itu, auditor juga akan mencocokkan dokumen pengiriman dan catatan penjualan dan persediaan untuk menguji akurasi penjualan. Kemudian ada pengujian akun rinci dan evaluasi cadangan kerugian piutang. Di sini auditor akan melakukan pengujian terhadap akun rinci, khususnya dengan melakukan konfirmasi piutang kepada pihak ketiga atau kepada pihak debitur. Nah, konfirmasi ini menjadi dua jenis. Yang pertama ada konfirmasi positif. Nah, di mana debitur diminta untuk memberikan tanggapan apakah saldo dari cadangan kerugian piutang itu benar atau salah. Kemudian yang kedua ada konfirmasi negatif, di mana seorang debitur hanya diminta untuk merespons jika terdapat kesalahan pada cadangan kerugian piutang. Jika tidak ada jawaban dari konfirmasi, auditor harus melakukan prosedur alternatif, seperti memeriksa penerimaan kas setelah tanggal neraca dan mencocokkannya dengan faktur-faktur yang belum dilunasi. Di sini, auditor juga dapat melakukan vouching terhadap dokumen penjualan yang mendukung piutang yang masih tertagih. Nah, di sini juga ada langkah terakhir dalam pengujian substantif, yaitu evaluasi pada cadangan kerugian piutang. Auditor akan menelaah daftar piutang untuk melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi jumlah total atau footing dan perbandingan antar kolom atau cross footing, serta menilai kolektibilitas setiap kelompok umur piutang. Auditor juga harus mempertimbangkan metode penilaian dan persentase yang digunakan perusahaan dalam menentukan CKP. Apakah telah sesuai dengan bukti historis dan kondisi dari pelanggan. Kemudian, evaluasi ini juga penting dilakukan karena cadangan kerugian piutang akan mempengaruhi nilai akhir piutang usaha yang disajikan dalam laporan keuangan. Penilaian yang tidak wajar dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan. Oleh karena itu, pengujian substantif piutang usaha tidak hanya menguji angka, tetapi juga menilai kewajaran estimasi dan pengendalian manajemen terhadap resiko gagal tagih.